Exception atau eksepsi dalam pemrograman Java. Dalam bahasa pemrograman Java, eksepsi adalah kejadian atau kondisi yang tidak normal yang terjadi saat pemrograman berjalan, ya, runtime, yang dapat menyebabkan program berhenti atau tidak berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ditangani dengan benar. Atau eksepsi adalah kesalahan saat program berjalan, kondisi yang tidak normal yang terjadi pada saat program berjalan. Nah, mengapa exception itu terjadi? Nah, exception muncul ketika program menemukan situasi yang tidak dapat ditangani secara normal. Misalnya, user atau input user atau pengguna menginput angka 0 dalam sebuah program pembagian. Exception atau eksepsi dalam bahasa pemrograman Java. Exception adalah dalam bahasa pemrograman Java adalah kejadian atau kondisi tidak normal yang terjadi saat program berjalan, yang bisa menyebabkan program berhenti atau tidak berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ditangani dengan benar. Atau secara sederhana, kita bisa mengartikan eksepsi adalah kesalahan saat program berjalan. Mengapa eksepsi terjadi dalam kode program atau dalam pemrograman? Ini bisa disebabkan karena situasi-situasi seperti berikut. Misalnya, dalam program ada pembagian yang membagi dengan angka 0. Atau dalam program ada bagian yang mengakses indeks array yang berada di luar array atau melebihi dari indeks yang ada pada sebuah array. Ya, indeksnya tidak ada dalam sebuah array. Atau file yang dicari itu tidak ditemukan. Atau juga misalnya pengguna memberikan masukan yang tidak valid. Atau juga terjadi kesalahan terhadap koneksi database dan macam-macam kondisi lain dalam pemrograman yang sering ditemukan, apalagi programmer yang baru, ya. Adapun jenis-jenis exception dalam bahasa Java ada 3 macam. Ada checked exception, yaitu eksepsi yang terjadi pada waktu compile time. Nah, Java memaksa programmer untuk menangani atau mendeklarasikannya. Contoh misalnya eksepsi IO exception atau SQL exception, file not found exception. Nah, penanganan itu wajib menggunakan try catch atau metode throws. Jenis yang kedua adalah unchecked exception. Terjadi pada saat program dijalankan. Biasanya karena adanya kesalahan logika oleh seorang programmer. Contoh di sini adalah arithmetic exception atau array index out of bounds exception, atau bisa juga null pointer exception. Nah, jenis exception seperti ini tidak wajib ditangani, tetapi disarankan untuk tetap ditangani supaya nanti programnya tidak terjadi crash. Programnya bisa berjalan dengan baik.
Eksepsi yang ketiga yaitu eksepsi jenis error yang sebenarnya ini bukan eksepsi. Kalau eksepsi artinya hanya kondisi yang tidak normal, yang sebenarnya tidaklah error, bukanlah error. Tapi kalau yang ini memang adalah error, yaitu kesalahan serius pada sistem atau, JVM-nya. Contohnya out of memory, error atau stack overflow error. Nah, kalau kesalahan error-error seperti ini tentu, tidak bisa ditangani oleh programmer karena ini adalah, kesalahan-kesalahan dari, perangkat ya, perangkat keras misalnya. Bagaimana cara menangani kondisi yang tidak normal tersebut atau eksepsi tersebut? Yang pertama, kita bisa menggunakan metode try catch. Metode ini, eee, implementasinya, program itu akan dihentikan ketika menemukan eksepsi. Ketika try catch ini menemukan, ketidaknormalan, maka program akan dihentikan. Metode yang kedua yaitu try catch finally. Jadi, kalau yang try catch tadi, kalau ada menemukan eksepsi akan berhenti programnya. Kalau try catch ini kita bisa meneruskan program dengan memberikan statement pada, bagian finally-nya. Nah, sehingga bagian finally ini nanti akan tetap dijalankan meskipun menemukan eksepsi, ketidaknormalan. Cara yang ketiga menggunakan throws. Nah, cara yang ini nanti kita buat sebuah fungsi yang akan melempar eksepsi kepada pemanggilnya nanti. Selanjutnya adalah cara yang keempat. Ya, penanganannya kita buat sendiri atau disebut dengan custom exception. Adapun kelas yang digunakan untuk menangani exception ada beberapa di antaranya ya. Ada, dari kelas Java, ya dari package Java, kelas Lang, dan ada dari kelas IO, kelas SQL, dan kelas Net. Ya, jadi, seperti arithmetic exception ini adalah sebuah, metode yang disiapkan oleh bahasa pemrograman Java untuk menangani, eksepsi aritmetik. Begitu juga null pointers ya, artinya eksepsi metode ini akan menangani, eksepsi yang terkait dengan, pointer. Begitu juga dengan, yang selanjutnya ini ya. Nah, ini disesuaikan dengan, eksepsinya. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya. Ya, number format exception berarti, format angka yang misalnya salah. Illegal argument berarti argumen metode tidak valid. Class not found berarti kelas yang dicari tidak ditemukan. File not found berarti ada file yang tidak ditemukan atau hilang. IO exception berarti ada masalah input atau output. SQL exception ini berhubungan dengan, ketidaknormalan di database-nya. Selanjutnya adalah malformat, URL. Nah, ini terkait dengan, format URL yang kemungkinan, salah formatnya. Ini merupakan kelas-kelas yang digunakan untuk menangani exception. Jadi ada, kelas yang sudah disiapkan oleh Java, tinggal digunakan saja oleh programmer. Nah, selain itu juga kita bisa, menangani eksepsi dengan, cara kita sendiri. Struktur penulisan cara menangani exception yang pertama adalah structure try catch. Bisa dilihat di bawah, dimulai dengan keyword try, kemudian nanti ada blok try-nya. Nah, blok try ini nanti akan kita isi,
instruksi atau kode yang berpotensi menimbulkan eksepsi. Misalnya pembagian ya, karena kemungkinan, akan dimasukkan angka nol untuk membagi sehingga itu adalah, input yang tidak valid dalam pembagian. Jadi, misalnya kita memasukkan persamaan, pembagian ya di sini tempatnya, sehingga persamaan pembagian nanti akan dicek masukannya. Kemudian di bagian catch ini ya, setelah blok try ada, blok, catch. Nah, dalam kurung ini adalah jenis eksepsi yang, akan ditangani. Ya, seperti tadi misalnya kesalahan aritmetik, eksepsi yang kira-kira nanti kesalahannya adalah aritmetik, maka yang digunakan adalah arithmetic exception. Kemudian di dalam blok catch ini adalah, kita buat statement, statement apa yang dilakukan untuk menangani, eksepsi atau ketidaknormalan tersebut. Nah, jadi bagian try ini nanti akan menangkap eksepsi atau ketidaknormalan pada, statement yang berpotensi ada eksepsi. Kemudian di bagian catch ini nanti akan membuat statement ya yang, dilakukan ketika menemukan eksepsi. Kemudian struktur try catch yang, menggunakan beberapa catch ya, artinya, banyak dari satu eksepsi yang ditemukan bisa, dilakukan banyak penanganan. Ya misalnya ada statement nanti yang berpotensi terjadinya, eksepsi pointer, sekaligus juga kemungkinan akan terjadi eksepsi aritmetik. Maka kita bisa menggunakan beberapa catch ya, beberapa penanganan sesuai dengan, eksepsi yang ditemukan. Praktik penanganan eksepsi dalam bahasa pemrograman Java. Ada 4 cara untuk menangani eksepsi dalam bahasa pemrograman Java. Ini penanganan secara umum. Yang pertama adalah menggunakan try catch. Yang kedua menggunakan try catch finally. Yang ketiga menggunakan, throws. Dan yang keempat dengan menggunakan cara yang kita buat sendiri ya, yang dibuat oleh programmer sendiri. Yang pertama kita akan menggunakan try catch dulu. Nah, tapi sebelumnya kita akan membuat, 3 variabel. Kita akan membuat program pembagian sebagai program eksperimennya. Jadi kita butuh 3 variabel. Yang pertama variabel, pembilang. Kemudian yang kedua variabel penyebut. Kemudian yang ketiga variabel hasil. Variabel hasil ini kita inisialisasi atau kita beri nilai awal hasil. Kemudian menampilkan pada bagian hasil, kita berikan operasi ya pembagian antara pembilang dan penyebut. Nah, pembilang dan penyebut. Kemudian di bagian bawah kita masukkan tampilan instruksi untuk, menampilkan hasil operasi pembagiannya. Jadi yang kita buat adalah salah satu operasi aritmetik atau matematika. Nah, di sini, kita jalankan programnya untuk melihat ya apakah program yang kita buat ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita eksekusi. Setelah kita jalankan,
kita eksekusi programnya, maka ditampilkan pesan seperti ini ya, exception in thread main Java lang arithmetic exception division by zero. Di sini ditemukan sebuah ketidaknormalan atau kesalahan atau error, yaitu adanya pembagian nol ya, division zero. Nah, di sini pembilangnya 10, penyebutnya nol ya, artinya kita menjalankan sebuah operasi pembagian 10 dibagi nol. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua bilangan yang dibagi dengan nol hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya eksepsi. Kenapa? Karena komputer tidak bisa menentukan berapa hasil atau nilai dari operasi pembagian nol. Nah, ketika ditemukan eksepsi ini, maka program secara otomatis akan berhenti dan menampilkan eksepsinya ya, adanya ketidaknormalan dalam program. Nah, dalam kondisi seperti ini kita memerlukan penanganan ketidaknormalan, penanganan eksepsi. Yang pertama, kita akan menggunakan try catch. Try catch ini terdiri dari dua blok. Yang pertama ada blok try dan blok catch. Nah, kita buat di sini try-nya ya. Try. Nah, sini ada dua blok ya, blok try dan blok catch. Nah, blok try ini nantinya akan berisi statement atau instruksi atau operasi yang kira-kira berpotensi ditemukannya eksepsi. Nah, jadi bagian ini nanti kita letakkan persamaan atau instruksi atau operasi yang kira-kira nanti berpotensi adanya eksepsi. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada di bagian blok catch ya, ada arithmetic exception. Nah, ini adalah sebuah kelas yang ada di lang Java. Kelas ini adalah kelas yang menangani eksepsi dalam operasi aritmetik atau operasi perhitungan matematika dasar seperti operasi pembagian yang kita buat ini ya, program pembagian yang kita buat. Nah, kemudian di dalam blok catch ini, ya ini kita letakkan statement ya yang akan ditampilkan atau instruksi yang akan dijalankan ketika blok try ini menemukan eksepsi pada persamaan ini ya. Nah, jadi bagian ini akan dieksekusi, bagian catch akan dieksekusi ketika di bagian try ditemukan eksepsi. Nah, sekarang kita sudah membuat blok try catch untuk menangani eksepsi ya, yaitu untuk menangani pembagian nol, division zero. Sekarang kita lihat hasilnya. Oh ya, jadi kita hapus dulu ya persamaan yang ada di sini karena ini menjadikan kodenya ambigu ya. Ya, jadi kita berikan saja nilai awal di variabel hasil ini ya, 0. Nanti nilai 0 ini akan berubah sesuai dengan hasil operasi yang ada di sini. Ya, kita eksekusi kembali. Nah, setelah kita eksekusi, maka
ditampilkan pesan kesalahan. Nah, artinya program menemukan eksepsi, ya, compiler menemukan eksepsi. Jadi menampilkan pesan ini, terjadi kesalahan, pembagian dengan nol tidak diperbolehkan. Nah, karena ditemukan eksepsi pada bagian ini ya, maka ini ditampilkan. Ya, karena ditemukan pada bagian try, blok try ditemukan eksepsi, maka bagian catch ditampilkan. Nah, kemudian program akan dihentikan. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak terjadi eksepsi? Kita rubah penyebutnya menjadi 2. Nah, harusnya hasilnya 5 ya, tanpa adanya tampilan pesan kesalahan. Kita eksekusi, kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya adalah hasil sama dengan 5. Jadi 10 bagi 2, 5 ya, hasilnya 5. Jadi karena di bagian try catch tidak ditemukan eksepsi, maka langsung dieksekusi bagian ini yang ada di luar try catch atau yang ada setelah try catch ya, instruksi yang ada setelah try catch. Itu bentuk penanganan pertama menggunakan try catch. Cara yang kedua untuk menangani eksepsi adalah menggunakan try catch finally. Kita tinggal tambahkan satu blok saja di sini ya, blok finally. Nah, perbedaan antara blok try catch dan try catch finally, kalau try catch hanya memiliki 2 blok, yaitu blok try untuk mengecek potensi eksepsi pada instruksi atau statement. Kemudian ada bagian catch ya yang akan menjalankan statement atau instruksi ketika di bagian try ditemukan eksepsi ya. Kalau kita menggunakan eee, bentuk yang kedua yaitu try catch finally, maka ditambah satu blok yaitu blok finally. Nah, blok finally ini di sini kita meletakkan statement atau instruksi yang akan selalu dijalankan, ditemukan atau tidak ditemukannya eksepsi. Nah, jadi ini ya bedanya dengan try catch. Kalau try catch finally ada bagian finally-nya, di mana di blok finally ini ya statement yang kita berikan, instruksi yang kita berikan akan selalu dijalankan, ada atau tidak ada eksepsi. Ya. Kita coba dengan ini dulu ya, membagi dengan 2 artinya tidak ada eksepsi ya, 10 bagi 2 itu normal ya, tidak ada eksepsi. Kita coba jalankan dengan menggunakan penanganan try catch finally. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya operasi pembagian selesai, hasil sama dengan 5. Nah, bisa kita lihat di sini ya, operasi pembagian selesai ini adalah string yang ditampilkan oleh bagian finally. Ya, operasi pembagian selesai. Nah, di mana kita tahu bahwa kondisi program ini normal, tidak ada eksepsi, maka ditampilkan operasi pembagian selesai kemudian hasil pembagiannya. Nah, bagaimana kalau di sini kita ganti dengan 0? Artinya akan terjadi eksepsi, ditemukan eksepsi. Kita jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita cek hasilnya. Nah, di sini akan muncul pesan terjadi kesalahan. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Artinya ini yang ditampilkan bagian catch-nya. Kenapa? Karena pada bagian tray ini saat menjalankan operasi ini, mengeksekusi operasi ini ditemukan eksepsi ya ketika membagi 10 dengan 0. Nah, kemudian setelah eksepsinya ditampilkan, pesan eksepsinya ditampilkan di bawah sini kita bisa lihat juga ada string operasi pembagian selesai. Nah, string ini ada di bagian finally ya, di blok finally. Nah, bisa kita lihat tadi juga
ketika tidak ditemukan, eksepsi, bagian ini juga ditampilkan, bagian ini juga dieksekusi ya, dan juga setelah ditemukan, eksepsi, bagian ini juga tetap dieksekusi. Nah itu tadi, cara yang kedua ya menggunakan try, catch, finally. Cara yang ketiga untuk menangani eksepsi adalah menggunakan, throws, ya draws, metode draws. Nah cara ini, melibatkan sebuah fungsi yang akan melempar eksepsi, pesan eksepsi kepada pemanggil fungsinya, ya, kepada pemanggilnya. Sebagaimana kita tahu bahwa sebuah fungsi nanti akan memberikan hasil atau akan menjalankan instruksinya ketika fungsi tersebut dipanggil. Jadi di sini untuk mempraktekkan cara tersebut kita harus membuat, sebuah metode ya atau fungsi yang akan melempar eksepsinya. Ya, public ya public, eee, arithmetic exception. Ya kita, kasih nama fungsi bagi ya, fungsi pembagian. Fungsi pembagian, tipenya statik, pembagian, ya kemudian, parameternya, ya parameternya langsung, kita gunakan, variabel ya, variabel pembilang. Pembilang dan variabel penyebut. Kemudian bentuk, eksepsinya. Ya, di sini kita sudah punya fungsi, fungsi pembagian yang memiliki parameter pembilang dan penyebut. Kemudian eksepsi yang dimiliki yang akan dilempar nanti adalah arithmetic exception. Nah, isi dari, fungsi ini adalah persamaan
ya, atau operasi pembagian ya, pembilang dan penyebut. Di mana nanti hasil pembilang dan penyebut ini akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel hasil, ya, variabel hasil. Jadi di sini kita hapus ya variabel hasilnya. Kemudian di bagian tray ini kita hanya melakukan pemanggilan untuk fungsinya. Nah, kita akan memanggil fungsi pembagian ya, fungsi pembagian. Ya, fungsi pembagian. Nah, kemudian di bagian catch kita beri pesan ya, terjadi kesalahan ya ketika ditemukan eksepsi ya, diberikan pesan. Kemudian di bagian finally seperti biasa akan tetap ada pesan yang diberikan atau string yang ditampilkan, ada atau tidak ada eksepsi. Kemudian bagian ini kita hapus saja. Ya. Jadi di sini kita punya fungsi ya yang akan nanti melempar pesan eksepsinya, penanganan eksepsinya ketika fungsi itu dipanggil di bagian try ini. Ya, kita jalankan untuk melihat hasilnya. Ya, di hasilnya terjadi kesalahan. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kemudian operasi pembagian selesai. Nah, kenapa hasilnya seperti itu? Karena di sini masih terjadi pembagian 0 ya. Ya, penyebutnya 0, pembaginya 0. Kita rubah menjadi 2. Ya, artinya tidak ada lagi pembagian 0. Harusnya tidak ada pesan eksepsi yang dilempar oleh fungsi pembagian ini. Kita lihat hasilnya. Oke, ya, ini hasilnya ya. Nah, hasilnya 5. Kemudian operasi pembagian selesai. Berarti cara ini berfungsi ya ketika metode pembagian dipanggil, maka metode ini akan melempar fungsinya ketika ditemukan eksepsi. Ya. Itu tadi cara yang ketiga ya, yang menggunakan throws. Nah, cara yang keempat yaitu dengan cara kita buat sendiri penanganan eksepsinya. Programmer membuat sendiri cara menangani eksepsi. Di bagian ini kita hapus ya. Kita hapus dulu. Ini juga karena tidak akan kita gunakan bagian try catch ini. Nah, ini masih kita gunakan ya. Kemudian kita kembalikan tadi variabel hasilnya. Nah, variabel hasil sama dengan 0. Nah, eksepsinya kita tangani dengan menggunakan struktur if ya. If penyebut ya, penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kalau penyebutnya tidak sama dengan 0, maka jalankan persamaan ini, operasi ini, yaitu hasil sama dengan pembilang dibagi penyebut. Nah, kemudian tampilkan hasilnya. Selainnya ya, atau jika penyebutnya bukan 0, maka eksekusi statement yang ini. Nah, jadi kalau misalnya penyebutnya 0 ya, ya di sini kalau penyebutnya 0 maka eksekusi bagian ini. Ya.
Nah, bagian ini, akan dieksekusi kalau, penyebutnya bukan nol ya. Jadi di sini yang dicek adalah, penyebut. Nah, jika penyebutnya bukan nol, nah ini tanda not ya, atau bukan. Jika penyebut not nol ya, bukan nol, maka eksekusi bagian ini. Nah, selainnya atau ketika penyebut sama dengan nol, maka eksekusi bagian ini. Nah, jadi ini penanganan yang, paling, sederhana ya. Nah, coba kita jalankan untuk melihat hasilnya. Ya, maka hasilnya adalah 5 ya, hasil pembagian adalah 5.